Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Kan semuanya, gimana kabarnya nih hari? Sehat? Semoga sehat selalu di perantauan. Semoga kawan semuanya terhindar dari mara bahaya. Amin. Semoga kawan semuanya dipermudah segala urusan sampean nggih. Amin ya robbal alamin. Kawan semuanya, doa terbaik dari tanah air, semoga kawan semuanya yang nonton video ini selalu mensupport channel ini. Pokoknya tak doakan rezekine barokah selalu, terus iso nabung. Orang yang menjadi kepercayaan sampean di Indonesia, saya memegang keuangan sampean, buku bojone sampean, orang tua sampean, pokoknya amanah nggih. Tak doakan semoga mereka amanah. Amin ya robbal alamin. Nah, kawan semuanya, kali ini kita bakal membahas kasus Mbak Indonesia yang bernama Katia. Ini telah melakukan pencurian barang milik majikannya dan juga uang cash atau uang tunai kan kawan. Apa yang menjadi masalah sampai kok dianya melakukan pencurian, dan bagaimana dengan kasusnya saat ini, dan kemudian berapa sih harga dari jam tangan yang diambil, kemudian uang cashnya naik berapa? Silahkan disimakkan kawan videonya hanya di channel ini. Oke. Jadi terungkap di persidangan tanggal 12 bulan Agustus 2024. Jadi ini persidangan pertama mengenai kasus pencurian dan nanti bakal disidangkan kedua kalinya. Jadi awalnya Mbak Iki memang terlilit hutang, dan selain terlilit hutang, mbaknya ini memang suka hidup glamor di negara orang. Jadi suka glamor hidup di negara orang, kemudian terlilit hutang, dan gaji dia itu tidak mencukupi untuk hidup glamor dia dan juga hutang dia. Karena Mbak E ini selain untuk dirinya sendiri juga menghidupi pacar dia yang berada di Indonesia. Ini bencananya dia ketika dia tidak bisa mengatur keuangan. Biasa yo, ketika punya pacar sing memang sejak lama ini mengincar uangnya sampean, karena mereka berpikir uang kerjane Hongkong ini duitnya akeh, gajine akeh. Jadi pacare Mbak Katia ini selalu meminta uang, kiriman uang, kemudian selalu meminta beli barang ini, beli barang itu, mau minta beli buka usaha, mau minta pokoknya semuanya keperluan di tanah air itu minta sama Mbak Katia. Karena Mbak Katia sayang karo pacar iki, akhirnya dia nekat kan kawan. Jadi pada tanggal 4 Agustus 2024 Mbak Iki mencuri jam tangan milik majikan ning laci. Harga dari jam tangan itu adalah 100.000 Hongkong dolar. Berarti di 100.000 Hongkong dolar ya sekitaran 200 juta luwih ya. Kemudian uang cash yang ditaruh di dekete jam tangan satu laci ini berjumlah 7.500-an. Berarti sekitaran 14 juta kan kawan. Iki diambil oleh Mbak E. Jadi dari tanggal 4 setelah dia mencuri, kemudian dia tuh berpikir bagaimana agar barang ini bisa ditukar dengan uang. Itu mikir digadekan atau dijual. Jadi ketika dia itu datang ke tempat penjualan barang-barang antik, jadi dia tuh karena menawarkan barang milik majikan berupa jam tangan tadi dari 100.000 Hongkong dolar, ini ditawar 30.000 Hongkong dolar kan kawan. Jadi karena mbaknya itu tidak paham berapa harganya, ditawar 30.000 Hongkong dolar dia berikan. Akhirnya setelah jam itu laku terjual, mbak ini tetap bekerja seperti biasa. Jadi walaupun dia ngambil gelang jam semahal itu dan juga uang tunai sebanyak itu, mbak itu tetap bekerja seperti biasa. Nah, ketika sudah bekerja itulah tiba-tiba majikan ini itu mengetahui
dia telah kehilangan barang milik dia berupa jam tangan dan uang tunai sebesar 7.500 Hong Kong dolar. Jadi ketika dia tahu nih dia kehilangan barang-barang yang mahal, bos ini langsung menebak iki pasti CC Kartiah iki saya ngambil. Akhirnya tanggal 10 Agustus 2024 si majikan ini melaporkan si Kartiah ini ke kantor polisi kan kawan. Dan setelah itu si Kartiah ini diinterogasi oleh polisi, baru dia itu mengakui kalau dia yang mengambil jam tangan milik majikan dan juga uang tunai sebesar 7.500 tadi. Dan kemudian uang jam tangan yang ia jual itu lakune 30.000 Hong Kong dolar. Jadi majikan kaget dengan dia. Majikan kaya raya, tapi itu kan barang yang berharga banget, barang yang mahal banget. Jadi majikan langsung lapor nih dan langsung nuntut Mbak Iki. Ketika polisi melakukan pertanyaan lagi, si Mbak Iki ngomong kalau uangnya sudah dikirim ke Indonesia untuk pacar dia di kampung halaman. Gendeng apa ora? Dia maling duit Mbak. Ini cuman untuk kesenangan pacarnya dia, yang jelas-jelas statusnya cuman pacaran, belum jadi suami. Jelek kalau sampean maling duit perkara nih anak sampean sakit, kemudian anak sampean kuliah, itu masih bisa pakai nalar. Tapi ketika untuk pacar yang belum ada status sesah bojo, kok segoblok itu loh orang. Untuk membahagiakan dia melakukan kejahatan dengan cara mencuri. Gila nggak? Oke kan kawan, iki yang terakhir. Mungkin pembahasannya kita tidak jauh beda dengan pertanyaan Anda. Pertanyaan aku, penggadean mana yang mau menerima barang curian semahal itu? Toko mana yang menerima barang itu? Toko antik mana sih yang mau membeli barang semahal itu yang mana dijual oleh PRT asing? Apakah mereka tidak berpikir bahwa PRT asing itu tidak mungkin membeli barang dengan harga yang mahal banget, yang fantastik banget harganya? Tentu kalau kita berpikir yuk, ngapain aku beli jam tangan yang harganya 100.000 dolar Hong Kong, mending tak beliin sawah, mending tak buat usaha nanti, mending nanti tak simpan di bank aku, daripada aku harus beli barang yang mahal banget buat gaya-gayaan. Karena ketika dibawa ke kampung nggak tahu itu asli apa enggaknya, Rolex asli apa enggaknya, karena orang kampung itu tidak begitu paham masalah barang tersebut seperti itu. Kalaupun Anda jual lagi ke Indonesia, pasti sudone itu juga banyak. Jadi kalau si penadah itu berpikir ke situ, nggak mungkin dia menerima, karena ketika dia menerima sama aja dia bekerja sama dengan maling. Kenapa orang lokal masih mau menerima jelas barang tersebut ini adalah barang curian? Ini yang menjadi pertanyaan besar. Karena sejak dulu mbak-mbak yang mencuri barang milik majikan rata-rata itu digadaikan dan rata-rata dijual. Tapi kenapa mereka menerima? Walaupun itu pelanggaran, apakah mereka tahu resikonya bakal didenda doang, cuman dimintai keterangan, atau itu doang sehingga mereka tetap aja menerima karena mereka diuntungkan? Atau mereka tidak takut dengan undang-undang Hong Kong karena cuma denda tapi untungnya banyak? Nah ini yang bikin aku heran. Jadi banyak juga ya jasa-jasa dari penggadean ini langsung didatangi oleh polisi karena menerima barang yang dijual oleh PRT
dan barang itu adalah hasil curian, dan itu sering banget. Dan saat ini kenapa kok terus terulang lagi? Apakah hukumnya itu terlalu ringan atau bagaimana? Ini yang bikin aku penasaran. Kawan-kawan, jika ada pengetahuan, mungkin jika kawan-kawan ini tahu tentang hukum mencuri kemudian kerjasama dengan penggadaian itu bagaimana, silakan komen. Intinya sekali lagi, gaya sesuai dengan isi dompet aja. Wong lanang lek mu manjakan dengan uang barang yang mahal, itu tidak bakal mencintai sampean dengan tulus kayak Mbak Kartiah ini. Kemudian uang sebanyak itu dikirim ke pacarnya, lainnya untuk beli barang-barang yang bermerek, kemudian lainnya lagi untuk beli skincare kalau sampai nggak mampu mbak kerja ning Hongkong, malah melakukan pencurian untuk beli skincare. Lah mendingan sampean pakai bedak biasa aja daripada beli skincare hasil dari uang mencuri Anda, hasil dari menjual barang milik majikan Anda. Lain kali gaya itu sesuai isi dompet sampean. Jangan mempermalukan diri Anda sendiri, jangan mempermalukan teman se-Indonesia Anda, sekampung Anda, se-PRT juga. Karena pasti dampak ini juga pada mbak-mbak yang lain. Semoga dengan adanya pembahasan ini bermanfaat buat kalian semuanya. Ingat, sampai melakukan pencurian, penipuan, kui pasti ketangkep. Nggak mungkin kalau nggak ketangkep, kecuali sampean punya ilmu menghilang. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.